Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran yaitu stunting. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap belajar dan kita semoga selalu tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya jika ada video pembelajaran kalian akan langsung mendapatkan notifikasi dan bisa langsung mempelajari dari video pembelajaran tersebut. Langsung saja bahwa kita perlu memahami tentang stunting. Apa itu stunting? Ya, karena di sini sudah beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun, di sini pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi masalah stunting ini. Ya, jadi kita pelajari dulu. Tetapi di sini masih banyak anak-anak yang masih tetap mengalami kondisi stunting ini. Jadi yang dikatakan stunting ini adalah merupakan istilah ya untuk penyebutan anak yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya atau bisa dikatakan bayi pendek. Jadi indikatornya ini adalah indikator kesehatan anak yang kekurangan gizi kronis yang memberikan gambaran gizi pada masa lalu dan dipengaruhi lingkungan dan keadaan sosial ekonomi. Jadi sebagai indikator status gizi adalah tinggi badan berdasarkan umur ya sama dengan atau kurang dari minus 2 standar deviasi ya. Jadi kalau diukur tinggi badannya kemudian dimasukkan ke dalam grafik tinggi badan berdasarkan umur ya, itu akan didapatkan hasil bahwa anak ya berada pada kurang dari min 2 SD ya, kurang dari min 2 standar deviasi. Kemudian di sini ya stunting beberapa pengertian ini memang sengaja saya cantumkan supaya kalian benar-benar bisa memahami. Stunting di sini adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek untuk usianya akibat masalah gizi kronis yang terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir sampai usia 2 tahun. Nah, untuk balita pendek ini ditandai dengan kondisi fisik panjang badan atau tinggi badan anak lebih pendek dari anak normal seusianya. Untuk masalah di Indonesia saat ini adalah tinggi badan anak stunting itu diperlukan kerjasama lintas sektor supaya bisa terintegrasi dan bisa mencapai tujuan untuk bisa mengurangi anak dengan stunting. Intervensi yang bisa dilakukan ya, ini intervensi sensitif diperlukan kontribusi 70% ya, jangka panjang dilakukan non-sektor kesehatan dengan pemberian PMT, peningkatan daya beli, kemudian pendidikan perempuan, adanya jaminan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, KB, pengadaan air bersih. Kemudian untuk intervensi spesifik di sini kontribusinya 30% untuk jangka pendek dilakukan oleh sektor kesehatan yang bisa dilakukan termasuk profesi kita sebagai seorang perawat adalah perubahan perilaku, dalam artian di sini perubahan perilaku dari orang tua dan keluarga ya di dalam pemenuhan kebutuhan gizinya, kemudian adanya pendampingan, pemberdayaan dan tata laksana. Perlu diketahui bahwa di dalam SDGs ini Indonesia ya pada urutan ke-99 dari 156 negara untuk kondisi stunting ya. Jadi ini masih sangat harus diperhatikan sekali. Ini adalah pada tahun 2018 ya. Jadi bisa kemungkinan di sini apalagi dalam kondisi pandemi ini kondisi ekonomi daripada masyarakat juga jadi penurunan. Stunting ini akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit,
menurunkan produktivitas dan kemudian akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta akan meningkatkan kemiskinan dan ya ketimpangan. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambarannya sel otak pada anak normal dan ini adalah gambarannya pada sel otak pada anak stunting. Kalau kita lihat sel otak pada anak normal ya, pada dendrit aksonnya ini akan berkembang, cabangnya banyak. Tetapi kalau pada anak stunting di sini akan bergerombol. Coba di sini cabang-cabangnya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini ya tingkat kecerdasan anak Indonesia itu di urutan ke 64 terendah dari 65 negara. Ya, salah satunya bisa dikarenakan dari efek anak mengalami stunting. Nah, di sini ya pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daripada pasar kerja. Jadi kedepannya, beberapa tahun ke depan, pada anak-anak ini akan menjadi generasi penerus yang menjadi sumber daya manusia. Maka nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daripada pasar. Kemudian akan memperburuk kesenjangan, mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan terjadi kemiskinan antar generasi. Nah, pada gambar ini ya menunjukkan sebaran indikator tinggi badan berdasarkan umur ya. Ini didapatkan pada beberapa provinsi ya angka-angka kejadiannya. Jadi kalau yang biru itu adalah tahun 2013, kemudian kalau yang merah itu adalah tahun 2018. Ini adalah ya pada anak dengan stunting ya dengan berapa jumlah. Kalau kita lihat pada beberapa provinsi ini ya, kalau kita di Jawa Timur ya ini juga angka kejadiannya walaupun dilihat di sini tidak paling tinggi, kalau paling tinggi karena berada pada NTT ya, tapi kita juga di sini urutannya juga cukup lumayan ya. Nomor 11 dari bawah ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pendek atau stunting? Di sini tetap ditekankan bahwa yang dimaksud dengan stunting atau istilahnya adalah pendek. Kalau di dalam tinggi badan berdasarkan umur ada pendek dan sangat pendek. Ini merupakan kondisi di mana seseorang kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 HPK. HPK adalah hari pertama kehidupan. Yang dikatakan 1000 HPK di sini adalah mulai dari ya di dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun setelah anak lahir. Ya, jadi untuk mengatasi stunting tidak hanya anak setelah lahir, tetapi juga pada ibunya pada saat hamil ya. Di situ harus ditunjang dengan berbagai gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya supaya pertumbuhan dan perkembangan daripada janin dalam kandungan itu akan baik sesuai dengan usia kehamilannya. Sehingga di sini diharapkan tinggi badannya dibandingkan dengan usianya di sini tidak terjadi masalah. Pada stunting ini tinggi badan berdasarkan usianya terlihat lebih pendek dari sebayanya, dari usianya yang seharusnya. Nah, kita bisa lihat di sini pada anak yang sama kelasnya terjadi berbagai variasi tinggi badan. Ya, ini kita bisa lihat ya. Ini terjadi pada daerah-daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil ya, yang mana di sini kadang anak ternyata di situ kebutuhan makannya tercukupi, ternyata gizinya yang tidak sesuai, akhirnya di situ mungkin banyak karbohidratnya ya, tetapi nutrisi yang lainnya tidak tercukupi. Nah, indikator pertumbuhan anak ya di sini ada sesuai dengan penjelasan, atau bisa kalian lihat pada video pembelajaran deteksi dini pertumbuhan ya. Di situ ada BBU, TBU, BBTB, ada IMT atau BMI, dan ada lingkar kepala. Silakan dilihat pada video pembelajaran deteksi dini
pertumbuhan. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai patokan di dalam stunting adalah tinggi badan berdasarkan usia, berdasarkan kurva dari WHO, ya, kurva pertumbuhan tinggi badan berdasarkan umur pada WHO, ya, ini yang menjadi patokan, ya. Pada anak stunting itu berada di bawah min 2 SD, ya. Jadi tinggi badan berdasarkan umurnya kurang dari min 2 SD pada kurva ini. Saya sarankan untuk melihat video pembelajaran deteksi dini pertumbuhan, ya. Perlu kita ingat review sedikit pada kurva pertumbuhan, ya, tinggi badan berdasarkan umur pada kurva itu, ya. Kalau ini ditampilkan biru-biru berarti untuk anak laki-laki, ya. Nanti kalau yang pink di situ nanti untuk anak perempuan, ya. Ini review sedikit, kalau bisa di pause dulu videonya, kalian lihat dulu tentang review lagi tentang deteksi dini pertumbuhan, bagaimana cara mengisi untuk deteksi dini pertumbuhan, bagaimana adalah tinggi badan berdasarkan usia untuk kurva berdasarkan WHO. Beberapa hasil penelitian ini didapatkan, ini pada tahun 2017 menyatakan bahwa pada pendek, ya, bahwa pendek ini bukan faktor genetik atau keturunan. Nah, ini yang bisa seharusnya kita tekankan, ya, pada masyarakat. Kadang kalau melihat anaknya pendek, wah keturunan apa nih, pak nih mak nih, ya, pendek, kadang bapak ibunya pendek gitu. Nah, itu harus kita rubah, ya. Coba aja di situ banyak yang orang tuanya pendek tetapi anaknya tinggi, ya, karena di sini kebutuhan gizinya tercukupi. Jangan sampai putus asa, ya udah pendek, wong memang bapak ibunya pendek, itu tidak betul, ya. Ini sudah berdasarkan penelitian bahwa pendek ini bukan faktor genetik atau keturunan, dan pendek ini berhubungan dengan kecerdasan. Jadi kalau dilihat bahwa kalau stunting, ya, anak pendek atau sangat pendek itu adalah masalah pertumbuhan, tetapi nanti akan berefek terhadap kecerdasan, akan berefek pada perkembangan anak. Nah, di sini akan mempengaruhi aktivitas, ya. Aktivitas anak juga akan berpengaruh dan akan berkaitan dengan emosional dan akan menjadi gemuk, ya. Ini adalah hasil penelitian, ya, yang sudah ilmiah, ya, bisa menjadi patokan. Stunting pada anak, ya, akan berdampak terhadap tumbuh kembang jangka panjang, karena proses anak untuk mengalami stunting, apapun penyebabnya, secara umum ini dapat berdampak pada dua kondisi, yaitu perawakan pendek dan terjadi kerusakan struktur dan gangguan fungsi otak. Di sini akan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang jangka panjang, termasuk gangguan kognitif yang permanen. Indonesia di sini telah memasuki periode demographic dividend hingga tahun 2030, ya. SDGs di sini adalah targetnya adalah sampai tahun 2030, maka diharapkan nanti di dalam perkembangan tahun-tahun per tahun di sini akan terjadi perubahan, terjadi pengurangan angka, ya, data anak yang mengalami stunting. Dalam masa ini proporsi penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya, sehingga akan memberikan peluang untuk memberikan bonus demografi berupa pertumbuhan ekonomi, sehingga penduduk usia produktif ke depan akan menjadi kunci bagi pembangunan bangsa. Maka dari itu kita harus bisa mencegah stunting, karena cegah stunting itu sangat penting. Ya, di sini, ya, di depan sudah saya sampaikan bahwa ada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, itu sangat penting sekali. Yang mana 1000 HPK itu adalah mulai di dalam kandungan sampai dengan 2 tahun setelah anak lahir, ya, sampai anak berusia 2 tahun. Ya, pada 1000 HPK apabila anak ini sangat pendek, maka akan berpengaruh terhadap kecerdasannya, ya. Kecerdasannya akan menurun, kualitas sumber daya manusianya juga akan rendah. Stunting pada anak, ya, di sini penanganannya harus sejak usia dini,
ya, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan anak, jadi mulai di dalam kandungan ya sampai setelah lahir sampai usia 2 tahun ini merupakan kesempatan emas ya anak untuk bisa mencapai tahap pertumbuhannya. Jadi panjang atau tinggi badan anak harus termonitor dengan baik dan reguler. Makanya diharapkan untuk kegiatan-kegiatan deteksi dini pertumbuhan itu juga harusnya berjalan secara maksimal karena masa depan atau kualitas hidup anak itu akan dapat berpengaruh pada stunting ini nanti ke depannya sampai usia 18 tahun itu akan berpengaruh terhadap aktivitas fisik, kecerdasan, perilaku emosi, performa sekolah dan prestasi akademis ya. Ini pengaruhnya. Penanganan anak pendek yaitu dengan konsumsi tinggi zinc yang banyak ada di protein hewan, ikan, susu, telur dan daging, terutama adalah jenis kerang-kerangan. Kemudian di sini keterampilan mengolah makanan. Jadi kadang benar tapi mengolah makanannya salah, akhirnya kandungan gizinya hilang. Kemudian yang kedua adalah aktivitas atau olahraga yang melompat ya. Makanya di sini harus difasilitasi dengan sarana bermain supaya anak di sini berolahraga ya sesuai dengan usianya. Stunting pada anak di sini penanganannya harus sejak usia dini ya, berdasarkan hasil penelitian dari beberapa hasil penelitian itu dengan adanya suplemen dan stimulasi maka di sini akan terjadi peningkatan pada pertumbuhan anak ya. Pada grafik ini ya dapat disimpulkan bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan skor perkembangan anak stunting pada usia 24 bulan pertama adalah kombinasi suplemen nutrisi dan stimulasi. Perlu kita lihat di sini ya pada ya grafik yang bawah sendiri ini ada kelompok kontrol ya, kelompok kontrol yang tanpa mendapatkan stimulasi dan suplemen ya, di sini sangat rendah. Walaupun di sini terjadi peningkatan, tapi masih di bawah standar ya kemampuan anak di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah di sini pada anak yang diberikan suplemen juga di sini terjadi peningkatan, tapi masih di bawah. Kemudian yang ketiga adalah pada anak yang diberikan stimulasi saja tanpa suplemen. Kalau yang kedua tadi diberikan suplemen saja tanpa stimulasi. Yang ketiga diberikan stimulasi saja tanpa suplemen. Kemudian di sini adalah pada anak stunting yang diberikan suplemen dan stimulasi terjadi peningkatan. Yang paling atas di sini adalah pada anak yang tidak mengalami stunting. Ya, ini hasil-hasil penelitian itu sudah dilihat ya. Sampai di situ mulai dari setelah lahir sampai usia 24 bulan itu dilihat perkembangannya. Hasil penelitian ini tidak sebentar ya karena dia mengikuti sampai usia 2 tahun. Ya, ini didapatkan memang benar-benar ilmiah ya. Makanya di sini perlu adanya suplemen dan stimulasi, tidak hanya suplemen saja tapi stimulasi ya untuk pertumbuhan anak. Kemudian ini penanganan harus sejak usia dini ya. Kalau tadi suplemen sama stimulasi, kalau ini adalah stimulasi dan aktivitas fisik ya. Kalau pada grafik ini yang bawah ini adalah pada anak stunting yang tidak diberikan stimulasi. Kemudian yang kedua ini adalah pada anak stunting yang diberikan stimulasi ya. Kemudian yang paling atas ini adalah pada anak yang tidak mengalami stunting ya, jadi stimulasi aktivitas fisik maksudnya di sini. Sesungguhnya di sini masalah gizi ya, kurus, obesitas, stunting ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan gizi dan konsumsi makanan. Jadi seharusnya kebutuhan gizinya berapa, konsumsi makannya berapa. Tentunya adalah konsumsi makanan dari anak tersebut adalah kurang di bawah kebutuhan yang seharusnya. Ketidakseimbangan ini dikarenakan adanya pola asuh gizi anak
cara memberikan makan yang tidak memadai. Jadi diperlukan memahami kebutuhan makan anak dan bagaimana cara memenuhinya. Itu adalah kunci utama, salah satunya yang bisa menangani kejadian stunting. Nah, ini perlu diketahui bahwa 4 pilar prinsip gizi seimbang adalah mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, ya, PHBS, melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit, dan memantau berat badan status gizi secara teratur, yaitu deteksi dini pertumbuhan. Dan secara tidak langsung juga ada deteksi dini perkembangan. Dalam penyusunan menu harus memperhatikan sasaran, siapa yang akan mengonsumsi makanan tersebut, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Nilai gizi pemilihan bahan makanan ini diutamakan adanya memiliki nilai gizi tinggi disesuaikan dengan masalah gizi yang ada. Ya, ini sudah pernah saya bahas pada video pembelajaran bahwa dalam memberikan makanan kita harus tahu di situ siapa yang mengkonsumsi, apakah bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, atau lansia, karena di sini kandungan gizinya juga berbeda. Jangan sampai orang yang dewasa, yang lansia, di situ yang dicukupi semua kebutuhan gizinya, padahal di situ sudah tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Dan bayi, balita, anak-anak sekolah, dan remaja ini yang harus diperhatikan. Variasi makanan, ya, kumpulan dari berbagai jenis makanan, ya, kelompok lauk, sayur, dan buah ini juga harus diperhatikan, khususnya pada anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Keserasian warna, komposisi konsisten makanan, kemudian ketersediaan bahan makanan. Jangan menyusun menu yang menggunakan bahan makanan yang susah didapat atau langka. Kemudian harga, dan menyusun menu harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi menu yang seimbang tidak harus mahal. Jadi jangan sama-sama kandungan gizinya, tetapi di situ harganya kita cari yang jangan terlalu tinggi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.